Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mulai berbagi tutorial bagaimana membuat aplikasi berbasis Android, khususnya menggunakan IDE Android Studio dan bahasa pemrograman Java. Nah, namun sebelumnya saya akan mengoverview dulu. Saya pengen memberi gambaran untuk teman-teman bagaimana sebenarnya aplikasi Android itu dibuat. Saya akan memberi contoh membuat aplikasi yang sangat simpel untuk teman-teman. Biar sebelum teman-teman belajar ya, teman-teman udah punya gambaran dulu. Itu maksud saya. Oke, di depan saya ini sudah ada laptop yang sudah terinstall Android Studio-nya. Langsung saja saya buka ini. Oke, saya akan mulai dengan Start a New Android Studio Project. Sudah, saya akan memilih empty activity. Artinya, activity di awal akan berbentuk kosong, tidak ada default. Saya akan kasih nama bernama project pertama. Oke, langsung aja finish. Tidak usah mikir macam-macam, langsung finish. Nah, di layar akan muncul workspace. Di workspace ini kita dapat berkreasi. Kita mau membuat aplikasi apapun bisa di sini. Nah, sebagai defaultnya, si Android Studio sudah menampilkan file halaman main activity.java dan activity main.xml. Main activity.java ini untuk menulis kode programnya berbasis Java, sedangkan activity main.xml itu untuk membuat tampilan atau layout. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama saya akan membuat tampilan dulu sebelum saya coding di Java-nya. Saya akan membuat tampilan dulu di sini. Saya besarkan. Ini defaultnya saya hapus. Oke, saya akan membuat misalnya sebagai contoh yaitu perkalian, menghitung luas persegi panjang. Pertama, saya akan kasih judul di sini. Saya akan tarik teks ini ke dalam layout sana. Setelah saya tarik, terus saya akan tarik ke kanan, tarik ke kiri. Ini supaya teks ini berada di tengah. Nah, untuk ini top margin ini supaya ada jarak antara atas dan teks. Nah, langsung aja sini saya tulis kasih judul menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang. Nah, ini sudah muncul di sini. Langsung akan muncul di sini. Saya akan kasih biar agak tebal, kasih bold ya. Tekstilnya ini saya ganti jadi bold. Colornya saya ganti jadi black biar hitam, biar kelihatan. Oke, udah kelihatan. Oke, ini udah di tengah, udah bold dan udah kelihatan. Nah, selanjutnya saya akan membuat inputan untuk meletakkan luas dan inputan untuk meletakkan lebar untuk bisa diinputkan dalam aplikasi. Di sini saya akan ketik plain text atau edit text istilahnya gitu. Di sini ada dua ya, satu untuk panjang, satu untuk lebar. Ini defaultnya name, tapi kita ganti aja. Ini name-nya kita hapus, in-nya kita tulis. Kita cari in di sini. In itu teks yang agak abu-abu. Dia sebagai petunjuk biasanya kalau di aplikasi Android. Kita tulis panjang.
Yang satunya kita tulis lebar. Kita ganti dulu, namanya kita hapus dulu. Nah, sekarang kita atur tata letaknya di layout. Pertama kita harus sumbukan top atau sumbu atas dari edit tag ini ke sumbu bawah di bawahnya. Kita terserah sebenarnya sih. Kita mau naruh langsung ke atas pol juga bisa, langsung kita istilahnya kita gantungkan ke teks yang ini yang tadi udah saya buat juga bisa. Oh, ini terlalu mepet, berarti saya harus kasih jarak. Kasih 24 lah, ini kira-kira aja. Pokoknya saya pengen mencontohkan aja bagaimana cara membuat aplikasi Android yang sangat simpel. Ini kita cantelkan ke sini. Kita gantungkan lah ya istilahnya. Kita kasih jarak. Oke. Ini sudah ada inputan teks untuk menginput panjang dan ada inputan teks untuk menginput lebar. Selanjutnya kita akan buat tombol sama dengan tombol button. Ini sama juga, kita taruh tengah tapi kita gantungkan dulu di atasnya. Kita pengen naruh button ini di tengah, kita tarik ke kanan mentok, tarik ke kiri mentok. Sorry, tadi kanan belum nyantel. Terus kita kasih margin top, kira-kira aja. Button ini tulisan teksnya ini kita tulis jadi sama dengan. Oke, sudah. Nah, sudah ada inputan panjang, sudah ada inputan lebar, dan ada tombol sama dengan. Yang kurang apa? Yaitu untuk menampilkan hasil. Untuk menampilkan hasil, saya menggunakan sama kayak judul tadi di atas, yaitu text view. Kita gantungkan di atasnya, kita tarik mentok ke sini. Sorry, sumbunya ini, sumbu kanannya ditarik mentok ke kanan, sumbu kiri tarik mentok ke kiri. Kita kasih margin top kira-kira aja 32 gitu, biar kelihatan, biar ada jaraknya dari atasnya. Terus kita kasih bold, tekstilnya kasih bold, colornya kita kasih black juga deh, black. Oke, text size-nya kita gedein boleh. Oke, sini sudah lengkap. Instrumennya ada panjang, ada lebar, ada tombol sama dengan, ada hasil. Jadi ketika nanti ini diisi, terus tekan sama dengan akan memunculkan hasil di sini. Oke. Untuk dapat dibaca di file Java-nya, yang pertama kita harus memberi ID ini. Memberi ID masing-masing yang ada di sini. Yang akan kita kasih action di codingan Java-nya. Kita langsung aja, kita misalnya panjang ini kita kasih nama apa? Kita kasih nama et panjang. Misalnya ini bebas, nama ini bebas. Yang penting jangan menggunakan spasi. Terus yang lebar juga sama. Kasih nama aja. Kita identifikasi lah istilahnya gitu. Et lebar. Oke. Terus sama dengan ini kita juga kasih nama. PTN sama dengan. Ini terakhir text view-nya untuk menampilkan hasil juga kita kasih nama TV hasil misalnya seperti itu. Oke, ini udah lengkap view-nya. Ini cuma simpelnya seperti ini. Nah, kita balik ke Java. Main activity.java. Sekarang yang kita otak-atik ini ya. Nah, langsung saja di sini pertama yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi view-nya. View yang ada di sini sesuai dengan ID yang tadi udah di set. Tadi pertama kan saya mengidentifikasi edit tag, maka di sini saya akan tulis edit tag. Edit text.
Kita kasih nama bebas ET. Ini tidak harus sama dengan ID yang tadi ada di layout. ET panjang. Kita deklarasikan find view. ID-nya apa tadi? ET panjang. Nah, ID yang di terakhir ini yang harus sama dengan ID ada di layout. Ini harus sama ini. Karena ini untuk mengidentifikasi menjadi edit tag di Java-nya. Terus kita copy aja biar cepet. Untuk ET lebar. Ini juga bebas ngasih namanya. Nah, ini yang harus sama dengan layout tadi. Terus ada button ya. Button sama dengan ini bebas. Sama. Codingannya sama, cuma gini-gini doang. Jadi mudah lah. Mudah dipahami. Tadi kasih nama button sama dengan. Nah, enaknya coding di Android Studio itu nggak perlu kita ketik lengkap, tapi kita menggunakan kontrol spasi, dia otomatis akan mengetikkan. Ada shortcut-nya untuk menunjukkan kita harus mengetik apa. Seperti itu. Sebentar, kok blur kameranya. Oke, udah jelas ya. Blur lagi. Autofocus. Oke, kita lanjut. Button sudah di edit tag udah 2 dideklarasi, edit tag untuk panjang, edit tag untuk lebar, dan 1 button yaitu button sama dengan. Yang belum dideklarasi apa? Kita cek. Oh, ternyata adalah TV hasil, text view hasil. Sekarang kita deklarasikan text view TV hasil. Kita cari ID-nya, find view by ID, r.id.tv hasil. Oke, ini sudah kita deklarasikan semua. Langkah selanjutnya adalah memberi action masing-masing antara edit tag, button, dan tag view. Pertama, sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi langkahnya adalah ketika panjang ini diisi angka, lebar ini diisi angka, ketika ditekan sama dengan, maka dia akan menjumlahkan. Ya, dia akan menjumlah dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Berarti yang saya kasih action adalah buttonnya sama dengan ini. Bagaimana actionnya? Bagaimana cara memberi action? Kita tulis di sini sama dengan tuh ini titik set on click listener, new on click listener. Nah, fungsi set on click listener ini untuk memberi fungsi button sama dengan ketika di on click itu dia akan mendengarkan apa atau akan menjalankan action apa. Nah, mudahnya menggunakan Android Studio, kita nggak usah seperti saya tadi bilang, kita nggak usah banyak nulis, langsung kita cuma ketik on doang, dia akan otomatis mencarikan codingan yang tepat sesuai kebutuhan kita. Misalnya kalau depannya udah set on click listener, otomatis ketika saya ketik new terus on, dia akan menentukan bahwa yang paling atas adalah view on click listener. Jadi di view itu akan diklik dan menjalankan action apa. Nah, dia akan otomatis menggenerate seperti ini. Jadi udah langsung tergenerate. Kita tinggal ngisi, nanti otomatis fungsinya akan jalan. Nah, kita tulis isi di sini. Kita isi apa? Gini. ET. Jadi pertama kita bikinin dulu integer panjang. Jangan integer deh. Double
panjang, db panjang sama dengan double parse double et panjang get text to string. Bawahnya juga db lebar. Nah, ini saya membuat variabel double sini 2, ini untuk menyimpan apa yang diketikkan di view tadi. Terus apa langkahnya? Double jumlah atau hasil, db hasil sama dengan rumus luas, menghitung luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti db panjang kali db lebar. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan db hasil itu di mana? Kita akan menampilkan db hasil di tv hasil. tv hasil kebalikannya dari get text adalah set text. Kalau get text itu untuk menarik angka yang ada di view, sedangkan set text itu untuk memasangkan angka di view. Set text tv hasil db hasil ini yang kita pasang. Kenapa dia db hasil itu merah? Karena yang harusnya ditampilkan adalah tipe datanya adalah string, sedangkan db hasil tipe datanya adalah double. Berarti kita harus convert dulu double ini menjadi string. Bagaimana caranya? Cara mudahnya cuma seperti ini, plus petik-petik. Nah, db hasil ini sudah string. Sekarang kita coba jalankan aja dulu deh, aplikasi ini jalan atau enggak. Kita jalankan di virtual biar teman-teman bisa lihat. AVD ya, Android Virtual Device atau emulator Android gitu istilahnya. Kalau teman-teman menggunakan Windows mungkin agak lama prosesnya. Ini karena saya menggunakan Mac yang basisnya adalah Unix, maka prosesnya akan cepat. Gitu, kita tunggu aja dulu sebentar sampai muncul. Oke, teman-teman, udah muncul aplikasinya yang tadi saya tulis di sini. Ya. Saya desain sini, dia akan munculnya seperti ini. Nama judulnya project pertama, menghitung luas persegi panjang. Langsung kita tes. Panjang kali lebar 10 kali 2. Luas segi panjangnya adalah 20. Terus kita tes lagi. 20 kali 5. Panjangnya 20, lebarnya 5, sama dengan berapa luasnya? 100. Gitu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah kan membuat aplikasi Android? Ya, sebenarnya itu yang pengen saya di awal itu sampaikan, bahwa sebenarnya membuat aplikasi Android itu nggak susah-susah amat. Ternyata gampang. View-nya tinggal ditarik-tarik, terus ditarik-tarik doang. Mau nambahin coding apa? Kecuali kalau teman-teman udah export pengen nambahin animasi segala macam, nanti bisa. Terus di Java-nya juga sama. Di Java-nya juga teman-teman tinggal istilahnya yang pasti digunakan adalah fan view by ID untuk memanggil atau untuk mendeklarasikan view yang sudah kalian teman-teman desain di layout. Terus kalau button pengen ngeklik ya tinggal set on click listener. Udah, dia bisa langsung eksekusi fungsi apa yang pengen dijalankan ketika button itu diklik. Gitu teman-teman. Oke, dari saya mungkin cukup dulu. Nanti kita sambung di pertemuan yang lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.